Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John Danto akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 4 supporter yang pernah terusir dari kotanya sendiri. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa terusir dari kotanya tersendiri itu? Oke, kita saksikan saja bersama. Oke, menurut pandanganku keempat supporter pilihan kita ini adalah supporter besar semua ya, berbasis supporter gede. Wow. Kenapa mereka kok bisa sampai terusir dari kandangnya? Itu kan juga cukup kasihan ya. Bahkan rela menempuh jarak tim kebanggaannya. Ada yang rela pindah-pindah kota dari kota ke kota. Itu kan sangat miris sekali dilihat sebenarnya. Nah, padahal di dekat daerah situ sebenarnya itu ada stadion yang menurut pandanganku itu ya juga mumpuni sebenarnya. Kalau direnov-renov dikit, tim itu seharusnya nggak sampai terusir ataupun pindah-pindah kandang ataupun nggak punya stadion dan lain-lain. Nah, yang pertama ini ada dari supporter mana, Cuk? Tolong disebutkan. Ya, yang pertama ini dari Semarang ya, supporter PSIS Semarang. Sejak tahun 2017 ketika mereka itu promosi ke Liga 1. Nah, Stadion Jatidiri kan stadion satu-satunya di Semarang ya. Nah, direnovasi. Nah, akhirnya PSIS memutar otak. Mereka cari jalan keluar bagaimana agar PSIS tetap bisa memainkan laga kandang di Liga 1 ya. Akhirnya tertuju ke Magelang ya, atau Stadion Moh Subroto. Nah, jarak Semarang Magelang ini ya cukup lumayan jauh sih sebenarnya sih, 2 jam ya kayaknya. 2 jam 1 jam setengah lah istilahnya gitu. Bagi supporter PSIS juga sangat kasihan ya dalam arti ya, karena kita perjalanan jauh terus bareng ya, ketika ada orang-orang yang bekerja ya susah sih ya. Betul sekali kalau itu ya. Sebenarnya kalau di Semarang ini ada stadion yang menurut pandanganku juga mumpuni ya. Mungkin sekarang dijadikan training groundnya PSIS Semarang. Itu sebenarnya juga mumpuni kalau sejak dulu itu sudah direnov dan diperbaiki lah untuk PSIS Semarang. Itu kan juga sudah masuk standar dari liga ya, Cuk ya. Apa stadion itu, Stadion Citarum itu sudah masuk, bisalah untuk berkompetisi Liga 1 Citarum itu. Nah, tapi masalahnya gini, selain tadi Stadion Citarum baru saja direnovasi ya kira-kira tahun 2019 2020. Masalahnya gini, faktor izin. Nah, ketika nanti PSIS misal lawan Persija atau Persib, perizinan bakal sulit karena ini kan lokasinya tengah kota dan lahan parkirnya yang terbatas ya, nggak bisa. Ini kan menjadi problem tersendiri ya ketika mendapatkan lawan-lawan nanti besar ya, itu ya susah nanti izinnya ya. Betul sekali, kemungkinan ketika melawan supporter-supporter yang berbasis besar ya sangat susah ya. Soalnya kan Stadion Citarum kan juga kapasitasnya juga nggak terlalu besar atau kapasitasnya kecil. Soalnya kan supporter-supporter besar itu terkadang itu kalau datang itu kan gerudukan, bahkan melebihi kapasitas yang diberi oleh panpel gitu kan, sering sekali ya. Nah, itu kan juga menyebabkan ya tahu sendirilah. Tapi setidaknya PSIS kan ada baiknya itu tidak terusir di Magelang, bisa bermain di Semarang sendiri. Itu kan baiknya seperti itu sebenarnya. Kalau sudah dari dulu itu Citarum sudah direnov, itu sudah diantisipasi dulu, itu juga bagus sebenarnya. Iya, benar sekali sih. Tapi gini, mungkin kalau lawannya Borneo, Barito, Persipura atau Persipura atau klub-klub Sumatera lah ya, mungkin bisa sih, atau Persiraja mungkin bisa pakai Citarum. Tapi kalau menghadapi tim-tim Jawa atau yang basis supporter besar, mustahil itu bisa. Dari yang pertama kita sebutkan ini ada PSIS Semarang. Terus lanjut lagi, ini dari yang kedua ada supporter dari Persis Solo sendiri. Wah, ini Pasopati tahu sendiri kalau Pasopati problemnya kan juga Manahan sedang direnov. Nah, itu saya dengar kabar kan seharusnya bisalah memakai stadion dari Sriwedari juga sendiri. Nggak usah sampai ngungsi sampai ke Madiun, jarak ya ibarat Jawa Tengah Jawa Timur kan ya memerlukan perjalanan waktu 4 jam atau berapa ya. Kalau cepet ya nggak sampai lah. Kalau lewat tol itu kemungkinan tidak sampai. Tapi ya kan kalau ada di Solo sendiri Pak harus sampai tekan Madiun gitu loh. Nah,
itu kan sebenarnya kalau untuk tim Liga 2 Stadion Sriwedari itu juga sudah proper lah, sudah mumpuni lah. Tinggal direnov dikit gitu kan enak sebenarnya, nggak harus sampai di Madiun. Karena menurut pandangan ini juga kasihan juga supporternya harus sampai Madiun sana, itu menurut pandanganku kasihan. Kalau pandanganmu gimana tuh Stadion Sriwedari ini? Ya ini kasusnya sama seperti Semarang ya. Kalau mungkin Persis Solo ini menghadapi lawan-lawan yang basis supporternya sedikit, mungkin bisa pakai Sriwedari. Tapi kalau menghadapi yang kemarin tuh PSIM Jogja, nah itu kan susah, nggak mungkin lah, mustahil untuk pakai Sriwedari. Bahkan di Madiun saja kemarin hampir saja tidak ada izin penonton, tapi akhirnya kan ada penontonnya. Nah untuk perizinan ini sangat susah di Sriwedari karena lokasi satu ya sama seperti Citarum tadi, lokasinya tengah kota, lahan parkir yang terbatas ya, dan kapasitas yang kecil, nggak bisa menampung banyak supporter. Nah, tapi kalau lawan-lawan yang kecil mungkin bisa, tapi ya akhirnya dengan pertimbangan yang banyak Persis Solo memilih satu musim di Madiun. Ya betul sekali. Wah itu sangat disayangkan sekali sebenarnya. Kenapa tidak bisa memakai stadion di kotanya sendiri sebenarnya. Nah kita lanjut lagi dari supporter yang ketiga. Supporter ini terusir dari kotanya sendiri. Ini dari supporter mana tuh? Tolong disebutkan. Nah ini dari Persita Tangerang ya. Kita tahu kejadian mereka itu terusir sangat lama ya. Dulu kan Tangerang mereka memakai stadion Benteng Tangerang, tapi sayangnya terjadi bentrokan terus, yaitu Persikota, supporter Persikota. Akhirnya kan dari pihak MUI Tangerang mengeluarkan fatwa haram sepak bola. Nah ini mungkin yang pertama kali di Indonesia ya, atau mungkin pertama kali di dunia fatwa haram untuk sepak bola. Akhirnya kan mereka nggak bisa home base di Tangerang selama beberapa tahun. Mereka terusir sampai ke Kuningan, Jawa Barat, sampai ke Karawang, bahkan sampai ke Serang. Wah ini ngeri ya. Ya pusing ya manajemen Persita Tangerang ini, atau supporter Persita Tangerang ini juga pusing sekali ya. Jaraknya sangat jauh. Wah ngeri. Ya betul sekali ya. Menurut pandanganku juga kasihan juga kalau sudah dicap haram itu. Menurut pandanganku itu ya gimana ya, solusinya emang nggak ada, nggak bisa seperti PSIS Semarang dan Persis Solo tadi ya. Itu ada solusinya ketika stadion direnov ataupun stadion utama tidak bisa digunakan, bisa memakai stadion alternatif ya, yang pasti tetap pasti renov dikit, tapi kan ada solusi. Tapi kalau sudah dicap haram itu kan walah, ya wes itu emang apes banget sih menurut pandangan gitu ya. Susah kalau seperti itu ya, gimana ya, kayak karena ya mungkin tahu sendirilah, karena bentrokan tersebut ya mungkin ya saya memaklumi itu. Tapi kan ya kalau dicap haram itu menurut pandanganku ya sudah gimana, setidaknya tidak ada penonton gitu, rodok mending ya, timnya tidak terusir. Tapi kalau sudah dicap haram itu kan wah, sepak bola dicap haram ya harus piye itu sana. Terus lanjut lagi, ini dari yang terakhir lah, dari yang keempat, wes. Ini ada tim dari Persija Jakarta. Wah, supporternya sering terusir di mana-mana. Ini menurut pandanganmu gimana tuh, Jackmania ini sering terusir di Solo, Bantul dan lain-lain. Nah ini kan tim yang sering agak disindir lah atau dikritik dalam arti tim musafir atau ya bulian untuk supporter Persija. Ya saya sangat kasihan sekali dengan Persija Jakarta ya. Ini tim besar, tim legend di Indonesia, tapi ya masalah stadion ini kan jadi problem. Setelah Lebak Bulus itu tidak bisa digunakan Persija, kan mereka akhirnya memakai Gelora Bung Karno. Nah karena Bung Karno ini juga bukan stadionnya pemerintah Jakarta, ini kan stadion nasional ya, milik negara ya. Jadi ini milik semua atau bisa multifungsi. Nah ketika Bung Karno itu menyelenggarakan kampanye atau acara konser, nah Persija nggak bisa main di situ. Akhirnya ya terpaksa mereka ke Solo. Ya, terutama ke Solo lah, seringnya ke Solo. Dan paling parah itu ketika tahun 2018, saat itu Stadion Gelora Bung Karno kan dipakai Asian Games ya, harus direnovasi. Wah mereka itu ngeri ya, harus sampai ke Bantul.
Ya betul sekali, mereka juga sangat kasihan. Sekelas tim ibu kota itu tidak punya stadion, tapi akhirnya mereka itu membangun stadion sendiri yang bernama bukan membangun stadion sendiri, tapi pemerintahnya itu membangunkan stadion, yaitu GIS itu. Ini masih proses, tapi kan menurut pandanganku itu juga sangat bagus. Setidaknya punya stadion, tapi menurut pandanganku itu mereka itu jadi tim musafir dan juara itu ya sangat susah loh. Biasanya kan ketika juara itu kan finalnya itu bisa di stadion sendiri ataupun di mana itu kan, wah juara timnya musafir, nggak pernah nonton, kadang kan jarang. Tapi supporter dari Jackmania ini sangat loyalitas sekali ya. Ketika bermain di Solo itu ataupun Bantul itu saya lihat itu banyak bis-bis yang datang, bahkan bisnya itu platnya jauh-jauh Jakarta. Wah, ada yang naik pesawat, wah sugih tenan iki numpak pesawat kok. Lah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang 4 supporter yang terusir ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.